Welcome back to my channel. Di sini gue mau berbagi pengalaman saja, sharing-sharing saja. Jadi gini guys, beberapa hari yang lalu gue pernah beli subscribe ya sama salah satu orang di Facebook. Jadi gimana ya, dia menawarkan lewat Facebook, dia menginbox gua dan dia menawarkan jasa subscribe dan jam tayang. Spontan gua percaya ya, spontan, namanya gua baru pemula ya, gue percaya aja begitu aja, karena memang subscribe gue masih sedikit. Gue pengen secara instan gitu, karena yang ada di pikiran gue waktu itu, gue nggak mikir panjang, gue nggak mikirin bagaimana akibatnya gitu dan bakalan seperti apa. Dan di situ jujur ya, sedikit cerita, jujur saja, pas awal ada kayak penawaran jual beli jam tayang, subscribe, itu gue awalnya nggak percaya, dan lama-lama makin kesini loh kok subscribe gua masih sedikit terus gitu kan, jam tayangnya juga nggak naik gitu. Jadi gua berpikir untuk mencoba gitu, ketika ada orang menawarkan gitu jasa dia. Gue mikir, apa benar ini ya, apa iya gitu ya. Jadi gue mikir banget panjang, tapi gue di situ ada rasa takut ketipu, ada rasa takut ini orang bakalan nggak bener gitu kan, maksudnya nggak bakalan amanah. Tapi ada rasa penasaran dalam diri gue juga penasaran. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba membalas inboxnya dia, dan gue balas bahwa gue tertarik gitu kan. Dia menawarkan 200 subscribe, itu cuman 100.000, bayangin aja, sangat murah. Jadi di situ gue tertarik membeli subscribe, dan gue di situ disuruh untuk transfer ke rekeningnya dia, dan gue transfer duluan tuh. Gue udah transfer 100, dan di situ gue ngasih tahu bahwa gue udah transfer ke dia, dan pada akhirnya gue minta nomor WA-nya dia kan, kita kontak-kontakan. Hari pertama dia katanya lagi diproses, katanya bakalan berangsur-angsur masuk subscribe-nya itu 1-2 gitu, bertahap lah, estafet gitu, bertahap. Dan gue masih percaya aja gitu sama dia. Hari kedua gue lihat masih subscribe gue masih segitu-gitu aja, belum nambah. Dan gue dilarang sama dia itu main sub for sub. Gue dilarang main sub for sub sama dia itu.
dan gue nurut aja gitu. Gue nurut dan gue di situ masih menunggu nyampe hari ketiga tuh subscribe gue jam tayang nggak nambah-nambah, dan gue di situ mulai agak kesel. Dan pada akhirnya dia itu punya banyak alasan untuk ketika gua nanyain ya, bang gimana nih nggak nambah-nambah, bang gimana nih nggak nambah-nambah, kapan nambahnya, kapan, udah dikerjain belum. Gue nanya-nanya terus kan, gue komplain terus sama dia. Dan pada akhirnya sampai pada waktu ke hari keempat nggak ada perubahan sama sekali. Gue memutuskan untuk ngontek dia, karena WA-nya nggak, checklist 1 nggak aktif ya, dan yang aktif Facebooknya, Messengernya. Dan gue di situ ngontek dia, gue bilang aja di situ, dasar lu penipu katanya. Terus kan dia bilang dia katanya jangan bilang gue penipu dulu katanya, tungguin nanti nyampe jam 5 katanya. Ya udah, gue masih nunggu tuh kan. Kalau misalnya kata dia tungguin nyampe jam 5, kalau udah jam 5 belum ada perubahan juga, nanti duitnya nanti bisa dibalikin lagi aja katanya. Tapi ketika nanti subscribe-nya emang beneran berubah dan nambah, dia meminta untuk transfer balik katanya. Dan gue di situ begonya, gue di situ percaya aja gitu kan, percaya. Dan di situ tembus tuh nyampe jam 5, jam 6, gue lihat akhirnya apa, WA gue di blok, Facebook gue di blok. Makanya gue saranin ya buat pemula sama kayak gue, kalian apabila nemu sama orang yang nawarin jasa subscribe sama jam tayang, jual beli kayak gitulah pokoknya, gue saranin kalian berhati-hati aja lah gitu. Lebih baik menghindari lah gitu, yang kayak gitu mending dihindari aja. Mending saling subscribe, saling bantunya sama orang yang kita kenal aja, kayak sama teman, sama keluarga, sama saudara-saudara. Dan mending lebih baik kalian memperbagus konten saja, memperbagus konten. Nanti kalau memang video kalian menarik, video kalian bakalan rame, bakalan banyak pengunjung, banyak yang subscribe. Tentunya kalau videonya memang menarik, ditonton, dan nanti setelah ditonton pastinya dong dia akan menyukai video kita kan, sukai dan mengomen dan subscribe kan akhirnya. Makanya saran sih dari aku buat pengalaman, lebih baik kalian menghindari orang-orang yang kayak gitu, karena tidak semua orang itu kadang jujur gitu ya. Kalau misalnya kalian memang nemu orang yang benar-benar jujur ya silakan saja, tapi aku saranin sih mending lebih baik kita mengikuti arus aja lah gitu, mengikuti arus, kita jalan aja, maksudnya bikin video konten-konten kita diperbaiki aja, terus perbaiki. Kalau menarik pasti rame, itu sih kuncinya. Jadi di sini aku cuman sharing aja ya, cuma
bukan untuk menghasut, bukan untuk apalah pokoknya. eh, jadi buat kalian gitu yang belum pernah ngalamin jual beli saham streaming yang kayak gitu, sebelum tertipu lebih baik, aku sih menyarankan janganlah gitu, dihindari aja. Lebih baik mengalir aja kayak air, jadi kayak udahlah biarin gitu kan. Bikin konten-konten aja terus konsisten, pasti rame, nanti juga pasti ada yang rame. Oke, segitu aja mungkin sharingnya, eh, buat kalian-kalian yang baru pemula, bahkan lebih pemula dari aku. Aku juga baru pemula, tapi mungkin takut, apa namanya, bukan takut, maksudnya mungkin kalau ada gitu yang lebih pemula lagi dari aku baru nyoba, atau mungkin semoga aja bermanfaat videonya. Eh, kita sharing-sharing aja gitu. Udah kayak gitu aja videonya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.